Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen bahas salah satu komentar di channel RYD31 Media. Di salah satu konten yang saya bahas Muhammad Kiandra Ramadipa, pembalap muda berusia 15 tahun per hari ini. Karena kita tahu juga Kiandra Ramadipa itu lahirnya tanggal 4 Desember 2009. Jadi di 2024 ini dia berusia 15 tahun. Oke. Mungkin, namanya dan profilnya saya tutupin aja ya, karena memang ya saya nggak pengen, ngomentarin, salah satu komentar itu seakan-akan menyerang pribadi seorang ya, karena memang ya buat saya pribadi ya, saya cuma pengen komentarin aja atau tanggepin aja komentarnya, tapi saya nggak pengen nanggepin di kolom komentar, karena saya lihat komentarnya bagus dan cukup panjang. Cuma pengen saya tanggepin dari versi, saya dan juga data-data yang mungkin udah kita ikutin selama ini. Oke, komentarnya demikian. Ramadipa terlalu dini buat naik Red Bull Rookies Cup. Veda aja mesti 2 tahun di Asia Talent Cup hingga juara baru layak. Itu juga di Red Bull Rookies Cup mati-matian. Oke, mungkin kita potong di sini aja karena pengen langsung saya komentarin karena komentarnya tadi saya bilang cukup panjang juga kalau buat saya nih ya. Nah, Ramadipa itu nggak nafsu kalau buat saya nih ya. Ramadipa atau Kiandra itu nggak nafsu naik Red Bull Rookies Cup, tapi dia mendapatkan promosi dari Dorna Sports. Jadi di konten saya pun udah jelas ya, kita jelasin bahwa Kiandra Ramadipa itu mendapatkan promosi, bukan dia ujuk-ujuk nafsu pengen naik Red Bull Rookies Cup, daftar sendiri. Karena memang ikut Red Bull Rookies Cup ada dua metode. Metode secara tradisional yaitu mungkin daftar sendiri dengan secara online, nanti dipanggil ke sana kan, ke Eropa untuk ikut tes segala macam. Kalau lolos ya bisa menjadi peserta atau pembalap Red Bull Rookies Cup. Ataupun yang cara kedua adalah melalui jalur promosi. Nah, jalur promosi ini didapatkan oleh pembalap yang berprestasi di kelas Asia Talent Cup ataupun British Talent Cup. Karena kita tahu juga tahun ini ada British Talent Cup, juaranya yaitu Lucas Brown mendapatkan promosi juga ke Red Bull Rookies Cup 2025, dan juga ada Zen Mitani juaranya Asia Talent Cup 2024 asal Jepang mendapatkan promosi, dan satu pembalap asal Indonesia yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa mendapatkan promosi masuk Red Bull Rookies Cup 2025. Udah cukup jelas ya kalau memang mendapatkan promosi artinya itu secara Dorna Sports yang memberikan. Dan bagaimana cara mendapatkan promosi itu ya mereka punya hitung-hitungannya sendiri. Kita sebagai penonton sebenarnya bisa ngelihat ya, karena memang kalau kita lihat Kiandra tahun ini 2024 di Asia Talent Cup itu sebagai pendatang baru ya, rookie, dibandingkan kalau kita lihat yang juara ini Zen Mitani sudah lebih dari satu musim ikut Asia Talent Cup. Terus Ryota juga lebih dari satu musim, bukan pendatang baru. Di posisi 3 Richie Takahira pun sama, dia ini sama-sama sudah lebih dari satu musim di Red Bull Rookies Cup. Sedangkan di posisi keempat, Kiandra itu mengoleksi 142 poin sebagai pendatang baru full musim ikut Asia Talent Cup. Jadi pastinya Dorna Sport sendiri memiliki hitung-hitungan dan juga ya prediksi-prediksi mereka, dan juga bakat-bakat mana yang layak untuk mendapatkan promosi gitu kan. Selain juga backup yang mereka miliki si pembalap kan, apakah mereka memiliki backup sponsor untuk mengawal si pembalap mengikuti Red Bull Rookies Cup, karena memang Red Bull Rookies Cup itu harus memiliki dana yang cukup ya untuk bisa ikut Red Bull Rookies Cup, karena jauh ke sana ke Eropa berbarengan dengan gelaran MotoGP, Moto2, Moto3, dan ya pastinya untuk masalah-masalah akomodasi dan segala macam ya harus ditanggung si pembalap sendiri. Yang saya tahu sih demikian ya. Jadi ya pembalap harus memiliki backup sponsor karena biayanya mahal, tiket pesawat pun mahal, ataupun mesti tinggal di sana pun cukup mahal juga. Jadinya ya Dorna Sport itu ya harus melihat secara skill dan juga secara talenta dan secara backup sponsor, ya itu siapa nih yang layak mendapatkan promosi untuk Red Bull Rookies Cup. Jadi kalau dibilang terburu-buru atau belum layak, ya saya rasa enggak, karena kalau kita lihat background lagi ke tahun-tahun sebelum ini,
Kiandra itu udah cukup sangat sangat spesial karena dia bisa naik podium seperti ini, kalian bisa lihat di ajang Thailand Talent Cup, sebelum Asia Talent Cup, dia juga berjuang di top 3 naik podium, juara itu udah biasa banget, dan juga di balapan-balapannya mungkin balapan bebek, Kiandra juga bagus. Jadi sebenarnya secara step by step itu dia sudah sangat menonjol, sudah bagus prestasinya. Jadi bukan semerta-merta di Asia Talent Cup baru balapan, sebelum-sebelumnya nggak pernah balapan, nggak punya prestasi misalnya gitu kan. Asia Talent Cup posisi 4 wah langsung dapat promosi nih gitu kan, nggak begitu juga Bre. Oke, kalau kita baca lagi komentar selanjutnya, apalagi ini di Asia Talent Cup masih kalah sama trio Jepang, udah sok-sokan dinaikkan. Oke, kita potong aja. Tadi udah saya jelasin ya, trio Jepang yang dimaksud posisi 1, 2, 3 itu kan sudah lebih dari 1 musim, bukan pendatang baru. Otomatis mereka memiliki data-data dalam memori ingatannya tentang bagaimana menaklukkan sirkuit Sepang, sirkuit Thailand, Changburiram ya, sirkuit Mandalika, dan juga sirkuit-sirkuit yang lain gitu kan. Mereka sudah memiliki data dan juga memori bagaimana menaklukkan Honda NSF 250R racikan Asia Talent Cup untuk bisa lebih cepat dari pembalap lain melibas sirkuit Sepang dan juga sirkuit Changburiram Thailand ataupun sirkuit Mandalika. Jadinya mereka ya jelas bakal lebih unggul kalau kita bilang ya masih kalah sama trio Jepang karena memang mereka secara pengalaman jauh lebih banyak daripada Kiandra, dan juga secara usia pun jauh lebih tinggi daripada Kiandra. Otomatis kan ya oke lah mereka mungkin lebih unggul, tapi Kiandra masih bisa mengimbangi mereka kalau bisa kita katakan, karena di musim 2024 Kiandra itu sudah berhasil 2 kali juara 1 kali podium 2, dan 4 kali finish di posisi top 5. Itu udah cukup bagus sebagai pendatang baru kan. Oke, oke. Yang selanjutnya, yang ada bukannya nambah pengalaman malah membuat performa drop. Gue yakin Ramadipa bakal di barisan belakang. Karena apa? Karena Rama masih kalah dalam hal duel di Asia Talent Cup sama pembalap-pembalap Jepang. Beda sama Veda yang ngotot dan berhasil pecundangi pembalap Jepang di Asia Talent Cup. Oke, saya potong aja ya. Kalau dibilang yakin, ini seakan-akan kayak sudah mendahului takdir ya. Jadi kayaknya kayak lebih tahu gitu kan. Mungkin ngeramal gitu. Ngeramal nggak sih? Kayak yakin gitu kan. Gue yakin Ramadipa bakal di barisan belakang ini. Padahal kalau kita nonton, kita lihat Ramadipa seperti ini, ini apakah dia mau motornya begini? Enggak juga kan. Apakah salah dia? Ya pasti ya enggak, salah motornya gitu kan. Jadi kenapa Ramadipa bisa dapat posisi sekian 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 sekian, itu ya karena di luar kendali dia. Tapi terbukti dia mampu juara 1, 2 kali, podium 2, 1 kali ya kan, dan finish di posisi top 5 itu 5 kali, artinya 4 kali. Jadi ya dia memiliki potensi untuk bisa berjuang di top 3 kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada salahnya juga promosi ini, karena memang yang memilih juga sudah menghitung gitu kan, melihat dan mengkalkulasi bahwa ini pembalap ada bakatnya nih gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, kalau kita baca lagi, ini ngebandingin sama Veda ya. Jadi sebenarnya nggak ini juga ya. Veda yang ngotot dan berhasil mencudangi pembalap Jepang di Asian Talent Cup dan sering juara 1. Ya Veda memang spesial, tapi kita tahu Veda itu di musim perdana sudah mampu di posisi ketiga klasemen akhir. Kenapa dia nggak langsung Red Bull Rookies Cup? Tadi kan disebut itu ya, kenapa Veda aja mesti 2 tahun. Karena usia dia saat itu belum cukup untuk ikut Red Bull Rookies Cup. Jadi ataupun ya Red Bull ya, European Talent Cup cukup. Tapi memang waktu itu dan tidak ada keumuman kebiasaan dari Astra Honda Racing Team ikutkan pesertanya binaannya ke kejuaraan European Talent Cup. Waktu memang kita 2022 ya udah kita bahas bagaimana Veda tuh wah mestinya dia ikut European Talent Cup nih, banyak banget konten saya tentang itu ya. Jadi saya ngebahas dari pandangan saya bahwa mestinya Veda ikut European Talent Cup nih, dia udah bagus begini-begini. Tapi ya kenyataannya dia masih 2023 harus ikut Asia Talent Cup, tapi ya terbukti dia tampil bagus kan, karena memang jadi juaranya dan tidak terkalahkan. Oke, ini sepertinya dia membandingkan Veda dan Kiandra ya, dan sering juara. Sedangkan Rama baru 2 kali juara dan jarang podium 3 besar ya. Oke lah, benar juga datanya. Jadi memang baru 2 kali juara 1. Ya, baru ya udah ekspektasinya bagus. Masa pendatang baru mau nguasain itu kayaknya enggak juga ya. Dari zaman Ai Ogura, terus juga Ayumu Sasaki tuh nggak begitu juga, nggak menguasain banget. Mereka butuh
musim berikutnya untuk bisa menguasai banget ya. Dan jarang podium 3 besar ya. Ya baru satu kali podium 2 ya, maksudnya juara 2 itu satu kali. Ya memang benar juga datanya, tapi kalau kita bicara sebagai pendatang baru ya mungkin, mmm, pertama Ramadippa itu sudah dilihat oleh pencari bakat yang bukan kaleng-kaleng ya, bukan kayak saya nih cuma penonton dari Indonesia yang terjun ke sirkuit aja enggak. Jadi yang melihat bakatnya itu memang ya orang-orang yang berkompeten hingga ke MotoGP dan memang memiliki track record bagus. Jadi pertama Ramadippa tidak sok-sokan, tidak nafsu naik European Talent Cup ataupun Red Bull Rookies Cup, dia hanya menjalani, tugas dari Astra Honda Racing Team dan juga tugas dari Dorna Sport yang menyuruh dia naik ke Red Bull Rookies Cup, ya istilahnya kan promosi gitu kan, jadi tugas gitu kan, "Kamu pindah kelas nih," gitu, tugas dari Dorna Sport. Dan itu kalau menurut saya sesuatu yang membanggakan karena naik kelas bukan berdasarkan, duit gitu kan, dengan punya dana, "Duh gue pengen naik kelas nih," gitu. Bukan, ini bukan pembalap yang begitu, karena memang ini dapat promosi dan diumumkan. Jadi ya promosi itu kan artinya kayak kalian gitu kan, berprestasi di mana ya, di sekolah, di kantor gitu kan. Dapat promosi naik jabatan tuh karena apa? Karena prestasi kan. Kalau ini sejelas transparan gitu kan, prestasinya bisa dilihat, datanya bisa dilihat. Jadi ya buat saya sih ya, kalau saya sih mending dukung aja ya, dukung pembalap Indonesia dan bagusnya semakin banyak di ranah internasional, banyak yang ikut kejuaraan internasional dan jenjangnya itu adalah menuju MotoGP yang juga diikutin oleh pembalap-pembalap menuju MotoGP itu udah bagus. Buat saya ya artinya makin banyak, makin peluangnya juga besar bagi nama-nama pembalap Indonesia berkarir di Grand Prix dengan prestasi yang pastinya beragam. Jadi udah kita bahas banget sering bahwa jangan satu 2 nama aja, karena kalau cuma satu 2 nama aja itu bakal seakan-akan mengukur dan ya menjadi penilaian penonton bahwa orang Indonesia segitu tuh kemampuannya. Enggak, pembalap Indonesia banyak banget, sangat-sangat melimpah dan nggak cuma satu itu aja. Jadi satu nama itu tidak mewakilkan seluruh Indonesia, seluruh pembalap Indonesia, enggak. Banyak, cuma mungkin mereka tidak memiliki kesempatan, itu aja. Jadi ketika ada kesempatan ya baiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kalau bisa juara, juara, jangan mikir main aman, itu yang paling penting. Itu sih kalau saya, udah nggak perlu lagi mikir main aman. Saya udah bahas kita di konten sebelumnya bahwa Veda ikut Junior GP udah mesti di race 1, round 1 poin. Bisa podium bagus, jangan mikir main aman segala macam, karena sudah terbukti Amon Odaki harus terbuang dari kejuaraan F1 Junior GP Moto3 karena satu musim aja tidak perform bagus, dibuang. Sama pembalap Thailand Jack Ripat pun demikian, langsung diganti kan dengan pembalap Thailand si Hapong kan. Jadi ya satu musim harus bener-bener mati-matian perform, karena jangan merasa, "Ah gue bakal sampai 2 musim nih," kayak senior gue dulu begitu tuh sampai 2 musim, 3 musim, enggak. Sekarang satu musim nggak perform, out, keluar dari Junior Talent Team. Jadi harus perform dan harus benar-benar kejar prestasi secepat mungkin di round 1, race 1. Nah, itu yang penting. Dan kita penonton nggak perlu mengecilkan mereka, kita mendukung kayak gitu aja kan. Oke, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.